A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus menambahkan kuatnya niat kita menjadi sebuah tekad untuk bisa memperbaiki diri terus menerus. Mudah-mudahan upaya kita yang memang harus dikuatkan dan dijaga dengan kesungguhan. Syukur kemudian kita mendapatkan dukungan orang-orang yang selalu bisa menguatkan kita dalam kebaikan. Seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa salah satu masalah kita sebagai manusia itu karena banyaknya penyakit hati. Banyaknya penyakit hati. Sehingga itu tidak kelihatan masalahnya, tidak kelihatan. Karena yang kita lihat dan kita rasakan bahwa kita sudah melakukan bahkan lebih dari yang dulu. Tetapi kadang-kadang amal-amal yang kita lakukan itu kemudian tidak begitu bisa memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Karena kita biarkan penyakit hati itu selalu mengganggu. Nah, kemarin yang saya sampaikan adalah gurur, bagaimana manusia itu tertipu oleh perasaannya sendiri, merasa bisa, merasa mampu, merasa sudah melakukan banyak hal, Nah, sehingga kemudian menjadi kendor, Nah, itu nanti dibalik begini, sudah sering saya sampaikan, Allah itu memberikan peringatan kepada kita bahwa kehidupan kita itu butuh dievaluasi ketika sering ada perasaan nyesek. Perasaan nyesek. Nah, mulai nyesek pertama gitu ya. Kenapa? Karena perasaan nyesek itu menandakan bahwa saat itu mungkin kemarin-kemarin konsentrasi atau orientasi kehidupan kita mulai lebih banyak dunianya. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas akhirat itu akan membantu memproses kita, melapangkan dan menguatkan kesungguhan. Nah, maka itu yang perlu kita teliti. Maka kemarin setelah kemudian kita kepingin menjadi orang yang taat, taat. Atiullaha wa atiu rasul la'alakum turhamun. Orang yang selalu berupaya untuk taat, menyempurnakan taat. Taat itu unsurnya ada 3. Sami'na wa atokna mastatoktum. Jadi orang itu ngomong, dan nek ra iso, nek ra mampu ngono iki ora golongan ora kepengin taat. Taat itu kamu dengar, kamu lihat, lalu lakukan. Lakukan dulu, Makanya sholat wengi lakonono, lakonono sih, wis piro-piro lakononya sih. Karena setelah melakukan, baru kemudian Allah akan memasukkan dan menguatkan hikmah di dalam kehidupan kita. Semampunya, karena ternyata konteksnya itu dikatakan dan Allah akan meningkatkan kemampuanmu. Nah, kemampuan itu muncul setelah orang melakukan, Orang melakukan baru kemudian muncul. Nah, setelah kita taat, maka salah satu bentuk yang akan nampak dalam proses kehidupan kita itu konsentrasi menyempurnakan fungsi kita, fungsi diciptakannya manusia itu. Yang pertama sebagai hamba, sebagai hamba Allah itu memang yang akan mendapatkan nilai adalah ibadah, ibadah. Ibadah itu ada di rukun Islam, ibadah kita. Nilai yang sangat menolong kehidupan kita itu ibadahnya itu. Maka orang yang tidak ada ibadahnya itu tidak termasuk hamba Allah. Hambanya siapa, kan? Ada ibadahnya. Nah, karena itu yang akan bisa memberikan takwa. Kalau bahasa sering saya sampaikan, takwa itu adalah magnet yang bisa mengambil garis-garis langit. Itu.
Semakin bagus, sebenarnya konotasinya itu tidak semakin banyak, tapi semakin bagus. Tapi tetap saja orang baik itu jauh lebih banyak karena kalimatnya tadi sami'na wa ata'na mastata'tum. Allah kemudian meningkatkan. Nah, kemudian itu sudah sering kita bahas ya, sehingga sementara saya akan ingatkan pada fungsi yang lain. Yang kedua, fungsi sebagai anak ya. Nah, maka sekarang saya ingatkan kembali tentang albirru. Atau kalau dalam bahasa kepada orang tua disebut birul. Walidain. Birul walidain. Albirru kebaikan yang paling baik. Albirru husnul khuluq. Ya. Albirru itu husnul khuluq. Sing paling apik. Ngomong lembut ya kuwi sing paling lembut misalnya gitu ya. Itu sing paling apik. Kemudian yang kedua, kebaikan yang menyeluruh. Semua baik. Ini harus dipahami dulu. Kita tuh masuk kelas al-birru, masuk birrul walidain, itu ketika semua yang kita lakukan itu yang paling baik. Semua. Aku wis bantu renono ning memang aku kon ngomong alus ngono ki ya, memang ra iso, ngono ra iso. Suruh diem. Ya. Maka tadi yang jadi penilaian kita itu adalah birrul walidain. Ya, itu yang kemudian apa? Membentuk sebuah aspek yang mendasar bagi anak untuk berkembang dalam kehidupan. Ya. Makanya misalnya dulu pernah saya ceritakan, ada seorang ibu itu datang kepada saya, kemudian dia mengatakan begini, Bu Diah, apakah Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Saya berdoa begitu tuh sampai kepada ibu. Saya bilang iya, saya enggak ridho itu sampai ke ibu saya. Baru saya mikir, ini masalah ini, ya kan? Dan memangnya pengennya sampai ke siapa? Saya bilang gitu, sampai ke bude saya. Ya tinggal nambahi anto, ya. Itu tadi sampai ke orang tuanya dan ditambah bude kan beres. Tapi dia enggak rela. Belum sampai saya bicara, dia mengatakan begini, tapi Bu Diah jangan salah paham. Aku belum salah paham. Ini salah paham. Ya. Saya itu membelikan ibu saya rumah. Mengangkatkan haji, gitu loh. Saya sampaikan albiru, ya. Itu semuanya. Tidak diukur pada sesuatu yang kita kasih. Ya. Maka saya bilang, Bu, jenengan tuh ibu, jenengan tuh bengi-bengi nangis sama Allah, ya Allah. Bukakanlah hati anak saya ya, agar bisa menerima saya sebagai ibunya. Jenengan celaka loh Bu. Saya bilang gitu. Iya kan? Wes rumah sana wes ya enggak. Maka standarisasi nilai ada al-birru. Birrul walidain. Benarkah kita sudah birrul walidain? Nah, maksudnya itu gitu. Kenapa ini saya bahas? Karena ini penting. Hal-hal yang kemudian menyangkut pelanggaran itu akan diminta pertanggungjawaban Allah fit dunia wal akhir. Semua itu kan. Lah kok ngono iki nek ibune apik ngono ki senengane. Sampe nawatane pokoke ngono kuwi rumuse ya. Makanya seperti hanya kita rumuse bahwa untuk sehat ora enek penyakite dadi rasah neng dokter hidup gembira lari 30 menit ya. Jalan 30 menit ngene dilakoni bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Yakin. Maka saya tadi katakan, kita itu kenapa sulit sekali?
bergembira dengan zikir. Ya karena belum yakin. Wong lho akeh sesuk nek ra ngopi ora iso. Ngopi agek padahal ngombene yo gur sithik diseruput ngono mak pial. Seyakin itu. Apa kopi itu ada unsurnya ya dok? Enggak juga. Dokter ngono saking nganyel ya. Saking nganyel karena menganggap bahwa urip itu wis kopi. Padha karo wong ngerokok. Ya kan? Sampai swarga enek neraka enek apa ora? Ya ana, ning apine kowe kudu ning neraka ya ta. Mlebu neraka saiki iso ngerokok ya. Nah itu bagian orang yakin. Nah makanya ini saya sampaikan, Mbok, ya aku memang tak akoni ora apik-apik banget, tapi aku itu sebenarnya ngomong apa wae yang dinilai standarnya adalah albir. Nah apa itu albir? Ya satu tentang taat. Taat itu melakukan perintah. Gini, ibu bapak menengan ngono lumayan rasa ngongkon. Tapi nek ngongkon, saksik, kuwi ora albir, ya dilakoni. Anak itu ya, kalau mau keluar rumah, mesti ibune bawa ini. Mau kemana? Nitip. Lungone rono, titipane ning kono. Kuwi jenenge ra nitip yo mah, ngono ki jenenge ngongkon. Lah iya ora kan apa-apa, sing penting kan metu sisan. Ngono itu. Ora terima. Itu dia melakukan, tapi tidak tergolong albir. Gitu ya. Melakukan sami'na wa ata'na mastata'tum. Ya. Maka dulu anak saya itu umur tuh yang pertama itu malam-malam tuh habis maghrib Ibrahim. Abi belikan gado-gado. Kata umum, gado-gado. Ya, gitu aja tak geplek. Jalan dulu. Jalan. Dan anak saya nomor 1 itu nggak bisa pakai sepeda motor. Jadi kemana-mana jalan. Muter dia. Muter. Ya. Sampai di rumah. Nggak ada bi. Oh ya wis ngono Pak Ibu. Makanya hidupnya juga lebih terbackup oleh Allah. Karena begitu. Ya. Itu menjadi salah satu grup yang ditugaskan pada waktu tertentu khatam sehari sekali. Ya. Untuk latihan. Agar apa? Grup itu terus dilatih agar kelak kalau ada suasana chaos ya, suasana yang tidak menguntungkan bagi negara ini, kelompok-kelompok itu diberi tempat untuk terus membaca Al-Quran agar cepat menurunkan. Ngono ya ujian. Dia sudah sampai jam 3 kurang 5 juz. Kurang 5 juz. Kata Pak Isber, Abi beliin apa? Astagfirullahaladzim, katamu. Aku kurang 5 juz ya, Bi. Apa kata Pak Isber? Kamu toh ngikuti perintah Abi itu, pahalanya lebih banyak dari kamu baca 30 juz. Katamu, angel memang. Ya, itu albir. Ya, itu begitu. Nah, itu menjadi bagian yang kemudian kita nanti akan mendapatkan terjaga rahmat. Ya. Terjaga rahmat. Rahmat itu adalah suasana yang membuat kita mudah, senang dan semangat dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Maka anak saya itu meh ngelahirke. Sudah ketubannya sudah keluar. Aku golek taksi, ora ketemu, akhirnya tak goncengke, Bu. Tak goncengke ning rumane. Wangger kelaran toh, dia diem. Engko nek wis bar terus ndek maca terus nyentang batin. Iki ngopo to kene wae mijeti. Kenapa temu? Ngene, tebake nyentangi. Wis Ar-Rahman, wis apa? Batinku bocah tertib meh nglairke. Jek nyentang-nyentang. Jenenge nganti ra ngerti mutabake ning ndi. Ya gitu. Terjaga rahmatnya dalam keadaan apapun. Dalam itu karena apa? Satunya taat. Dan itu sangat berfungsi nanti setelah, karena ini latihan. Karena nek wong tua ki ya hitungane ya aja dibantah, ya ta? Tapi ono syarate. Bocah-bocah ono syarate wong tua. Itu tadi.
Wah, aku aja asal minta nggak dikasih kok. Jaluk ditaati, ngono bareng bocah saiki ya. Itu sebabnya memang anak sekarang itu sulit sekali dikondisikan untuk terus meningkatkan kebaikan. Karena parah. Nah, makanya kita dibalik sekarang. Bagaimana agar anak itu mendapatkan rahmat? Maka kita disuruh menahan diri, memberikan perintah tuh yang kira-kira dia siap. Dia siap, tambah karuan Bu. Ya memang kalau orang sekarang itu memang disuruh angel saiki ya Bu, bocah-bocah itu. Ya karena awake dhewe ya kurang prihatin asli itu Bu. Ya. Makanya kemudian ujiannya ditingkatkan kesabarannya. Contoh saya ngambil ceritanya Gus Kausar. Gus Kausar ya Bu ya. Nah, dia bilang gini. Saya itu enggak pernah lihat ibu saya siang itu makan. Karena apa? Sering puasa. Gue ngapa ndongake anake gur siji itu saya tok. Anake siji tok iku poso terus. Awake dhewe anake pitu posone ora kecandak tengah-tengah Lampung. Oh, dadak tekon bojone ngene. Aku poso entuk ora? Tenane lho, entuk ora? Ya wis rasa poso gitu. Ya. Setiap hari bangun jam 1 untuk sholat sampai pagi. Ndongake anake. Awake dhewe ora ngono Bu dadi diuji anake. Jujur saja, apa jenenge? Tirakat kita itu memang kurang. Ternyata orang sekarang itu ibune luwih akeh butuhe timbang anake. Ndonga nggo awake ya dhewe ya Allah, moga-moga skincare-nya cocok. Ya tuku terus ora cocok terus kan boros juga ya. Nganggo ya bismillah ngono. Orang ngudak kopi ngudak bismillah ora ya. Kita tuh merasa butuhnya banyak sekali. Banyak hal yang belum terpenuhi. Sampai kadang-kadang tadi urusan anaknya yang untuk kemudian melapangkan dan sebagainya itu kadang kita kelewatan. Ya podo-podo ngelapangkan anak ya aku sih toh masa anak dhisik ngono bareng ya. Nah itu ya. Terjaga rahmat. Maka Ibu, kalau kemudian ternyata tidak sebegitu kita pada orang tua, cobalah kita itu untuk memperbaiki. Tapi ingat, ketika kita sudah nikah, yang diperbaiki pertama apa? Sama mertua, Bu. Karena ketika kemudian kita baik sama mertua, maka kemudian amal kita dikirim ke ibu. Nek sampai kemudian apik tenan, ya, apik tenan walaupun mertuane angel, mertuane angel ana. Ya. Iya kan luar biasa, perjuangan luar biasa. Itu kan dari orang itu kalau enggak bakti sama orang tuanya, diujinya sama mertua, Bu. Iya kan? Misalnya ono sing angel tenan, aku ngarani angel tunggal. Nah, tapi tak pikir-pikir ku ujiane kok, ya kan. Mertua itu wis pokoknya iri terus sama menantunya itu. Nah, suatu kali karena mertuanya banyak tamu, ini anaknya laki itu berani bawa istrinya sama anaknya jalan-jalan tuku bakso. Mulai mertuane gulung-gulung, Bu. Kok sing dijak bojone angel ta, Bu? Wah, angel tenan, kowe angel tenan. Ya. Lah tapi saya terus karena saya diceritani terus itu, saya tuh heran ini mesti ada sebab. Dan dari scroll gini konsultasi Bu. Dari scrollnya itu dia pernah bertanya, bolehkah kita meletakkan bapak yang sudah tua dengan segala penyakit itu di panti jompo? Itu. Ya tapi ya dikandani batin ini bapak beda padahal ada hubungannya. Ya, Ibu. Nah, makanya tadi caranya wah wis beneran wis saiki mulih terus malah orang gagas pelajar suami karena memperbaiki diri wis setelah caranya beda meneh, yaitu memperbaiki hubungan dan akhlak dengan mertua. Catet sik. Engko sing dikandhake ning bojone kok ndani jarene Budia iku nek mirapik saiki kon ngapiki ngono, tebe ora kon ngapiki mertuane ibune dhewe ya. Terjaga rahmat. Dan ada satu hal dalam taat itu tidak ada ketaatan untuk maksiat. La ta'atan fi maksiatin khaliq. Ya, tidak ada ketaatan untuk maksiat. Nah, batasannya ini. Selain tidak untuk maksiat, kita harus melakukan. Ya, melakukan. Orang ngopo-ngopo ya agak dapat rahmat itu. Ya, agak dapat
rahmat. Makanya kalau angel banget morotane angel ya Rabbana innaka taqabbal minna ya Allah, terimalah amalku ya, bukakan rahmat untukku, keluargaku ngono ya. Udah Budi akeh ngomong enak ngono lho ndek enak. Wis ra ndek mertua. Yang kedua, amal yang terbaik. Setelah taat itu dinilai amalnya itu ada hal-hal yang lain. Karena ini latihan, namanya anak itu latihan. Jadi langsung pada amal. Samina wa ata'na itu langsung pada amal. Apa amal yang terbaik itu? Kembali sering saya sampaikan. Satu, bermuka berseri. Anak itu harus bermuka berseri. Agar dibangunkan jalan yang mudah. Kita kan nggak bisa ngasih jalan yang mudah, itu sejak kecil. Makanya, karo bayi, karo cah cilik, itu dililing. Karena yang gue yo, bayinya kaget, pulang langsung nangis. Ya, itu. Bagaimana kita menghadapi, mencari cara, agar sejak kecil itu sudah terbiasa bermuka berseri. Bocah bayi nangis digetak. Napa nungah nangis ngono kuwi. Ya. Iya kan? Kaget bayine yo meneng gitu ya. Ana sing terus mencret bareng ya. Nanti pada anak-anak gitu. Kalau memang kita itu ya diupayakan aja. Ya sekarang misalnya ya anak kecil makan angel ngono ya. Anak kecil sekarang di rumah mangan stres, Bu, ya. Zaman dulu anak kecil paling seneng nek pas mangan. Saya ke ora. Ada ibu-ibu pengajian tuh cerita saya, oh nek aku tak kon mangan dhewe Bu, tak gawake sapu, digawake sapu. Jadi neng dikeke neng gone apa jenenge? Meja. Dia nggo sapu. Tek, ayo dimakan. Ngono ya lho neng kene tek, ayo dimakan. Ya. Perlu penjenengan ketahui ya, tubuh itu kalau kondisinya tidak basah, basah itu kondisi tenang. Ya kondisi tenang. Kondisi enak, tidak terserap. Jadi saya iki ora terserap sing ape ora mlebu kabeh, lemu-lemu ngono. Bar makan kayak mobil. Yang penting dantek wis. Ya. Bar ki enak acara. Ya. Nah itu bermuka berseri. Bermuka berseri. Dan ketika suasana rumah itu ibu nesu terus, ya ora nesu jane gun. Ya, itu juga tadi jalannya akan jadi sulit. Makanya sekarang ya, dan kita tuh sudah dibantu sama HP ya Bu, sering selfie aja Bu ya, ben berseri. Jangan mengatakan, saya tanya, ada enggak orang yang tidak bisa tersenyum? Langsung dia jawab, ada. Tekora, aku yang udah tekora ya. Nah, itu tidak menyadari bahwa itu adalah bagian bahkan andil kontribusi yang dia pakai untuk memancarkan energi positif. Yang kemudian membuat anaknya itu dibangunkan jalan yang mudah. Ya kan? Jalan yang mudah. Oh kita wis bijine elek, ada ibu-ibu. Bijine anakku kene. Wah aku tebu wingi nampa rapot ki aku kaya ora mlaku nang lemah. Piye ora mlaku. Sementara anaknya buatnya neng kon sinau piye, kongkon ya itu, rumit itu ya kan. Nah karena begitu, kadang-kadang kita tidak menyadari bukan perkara ininya. Wong bocah pinter wae guyang-guyu jalan dia, gak usah minta hadiah sekarang ini masih SD. Nanti kamu masih SMP, rasa seneng sih, rasa guyang-guyu nih kalau kapan? Bareng SMP di SMA ya Allah Gusti, guyu wae ra entuk. Saking serius ya. Nah itu bermuka, kemudian berlisan lembut, berlisan lembut. Kalau dalam bahasa orang tua kita tidak boleh lebih tinggi suaranya dari orang tua. Dalam bahasa istri tidak boleh lebih tinggi suaranya daripada suami. Boleh suami saya itu kecil sekali ya, jenengan rasanya
Oke, siap. Ngono iki ora albir, Bu. Ya. Suaranya lembut ya, lembut. Lembut, benar, baik, aja ngakali ya. Ini akan ya diberi keberuntungan. Lho piye to, Bu? Keberuntungan. Perjuangannya di sini, perjuangannya di sini. Maka kemudian dilanjutkan ketika jenengan sudah menjadi istri, dilanjutkan malah alhamdulillah wis rasaku dalon-alon malah. Itu. Bener-bener anak itu. Maka sudah saya katakan, saya itu kalau anak saya jawab kerasa nggak jadi, tak diem aja. Ya, apa? Nggak jadi. Aku tadi nggak dengar, Umi tahu nggak jadi. Seminggu ngetot ke aku. Ben dikongkon, ben dikongkon. Ya agak tahu, karena kesalahan itu harus dirasakan, ora usah diseneni. Wah, kita anak itu sekarang wis jan ora hormat basa karo wong tua. Wong tuane ngandani suwe-suwe nangis, suarane nangis. Dari anake, "Dah, maaf dah, aku malah nangis." Ngono kuwi. Aku diceritani ibune ki melu mumet iki jane iki sing ora cetha ki ibune apa anake. Dah, mulai nanti nangis. Nanti ndarai sing sebabe aku, ngono ki. Piye jejer? Wah, jer. Ya. Nah itu harus diajari. Makanya kita juga begitu. Kita itu ya memang sekarang tirakate kurang, ngomongnya akeh sing marake. Wong tirakat itu biasanya produk meneng, Bu. Anggo ngomongnya akeh atas nama nasihat ini kurang tirakat. Tirakat itu ya kan poso sing ngene dan sebagainya. Padahal cuma begini saja. Kita tidak terus mikir kayak modal anak apa kuwi kok jadi dewe. Semua hal yang terjadi atas nama anak itu adalah pembentukan karakter, termasuk kita. Kalau karakternya sulit berubah, itu ya memang ya ribet itu tadi ya. Karena ya mungkin cara asuhnya juga salah dan lain sebagainya, menyebabkan kita tuh tidak bisa. Lagi tekodok. Wes maem urung Duk, malah menteleng. Maksudnya adik teko malah tekon maem Duk. Ya jelas berarti. Maka saya itu kalau nonton biar zamannya apa sih sinetron, saya itu tidak kuat tuh, tidak bisa saya nonton sinetron, tidak kuat saya. Dulu uang bisa bentuk kayak ngono itu ya, mending rasa nonton saya itu. Lalu saya itu waktu Pak Yubet cuci darah, kan ada TV setiap pasien ada TV-nya, jadi TV-nya satu ruangan 20 Bu. Bayi ono mbah senang nonton sinetron, kok terus nangis dewe ngono kuwi. Mbah lha bintang film iki bayar lho, jeneng malah nangis aku. Wis mbah iki nyetel terus tak krungu Bu, dadi seru banget tadi. Kadang-kadang ditinggal turu tak pateni. Kok tangi krasa itu tuh penting, maka kenapa sekarang keberuntungan diambil dari yang namanya beruntung apa? Beruntung itu kita mendapatkan sesuatu bahkan tidak berusaha, itu beruntung. Ya, kalau kita kerja, ini kan dapat hasil. Nah, beruntung itu bahkan kita itu tidak konsentrasi ke sana, tapi dapat. Itu namanya beruntung. Ya, maka anak saya bilang gini, Umi itu berarti lebih bagus daripada Nabi Nuh ya. Iki kok aku di adek Nabi Nuh barang iki maksudnya. Akan iki burune iki mesti ra cetha. Ini rangke ra cetha. Nah, lah kenapa kan muridnya Umi banyak. Nabi Nuh kan hanya 11 dan hewan-hewan. Ngono ki. Lah aku terus tekan guru niki sing nerangke piye kok iso kaya ngono. Ya. Makanya saya bilang, saya sering katakan saya itu bukan ustadzah papan atas, jelas papan tulis ya kan. Nah, itu keberuntungan, sebuah keberuntungan. Ketika saya bisa ngisi di mana-mana itu sebuah keberuntungan. Yang direm kata-kata. Pastikan kita itu selalu berbicara baik. Jangan memaksakan diri. Itu kemudian akan mendapatkan keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Ya. Orang beriman,
yakin pada hari akhir, pakai lisan yang sadid. Sadid itu lisan yang benar, yang baik, yang lembut. Ya. Nah, kemudian kalau kamu berkata, kata-kata itu sebenarnya kamu sangat senang mendengarkan kata-kata itu untuk mendorong lebih baik. Dan kalau kamu tetap menyempurnakan ketaatan pada Allah dan Rasul, maka kamu akan diberi garis keberuntungan. Oh itu, wong urip itu nek cara Jawa sak enak-enake wong urip ki nek bejo. Di dalam Islam bejo itu digambar, dibuat dengan apa? Lisan. Ya. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga menolong, membantu menolong. Maka dia akan bukakan banyak jalan. Makanya kalau dalam bahasa ini, anak itu ya tetap harus diberi fasilitas perintah. Tapi kalau anak sekarang, kalau memerintahkan itu dikira-kira. Yang kira-kira memang dia bisa. Dulu waktu anak-anak kecil, anak saya laki-laki itu tak suruh beli ke Indomaret. Saya nitip apa tepung apa terus dia bilang, saya kasih uang 25.000, kurang 50 mik, bisa kurang 50. Tebain deh tuku jajanan sak kresek gede. Kok iso kurang? Oh, gur tuku ini kok selawe kok iso kurang 50. Tapi ya karena dia ditunggu sana ya tak kayak biar tekan ngomai gue sak kresek gede jajan. Dia kali kira-kira ya. Jadi tadi membantu dan menolong. Ya. Makanya itu ya sitik-sitik. Tapi tadi jangan membebani sesuatu yang berat. Anak saya itu dulu saya di Bulu ya Bu, dan anak-anak di Harapan Bunda. Jadi kalau berangkat harus lewat pasar, tengah pasar itu kemudian nyebrang. Anak saya yang kelas 5 SD laki-laki ya, itu saya titip adik-adiknya. Tetapi kan adik-adiknya yang diatur. Jadi nek nonton lele terus mandek ngono. Kakaknya cakon ngono. Terus dia kirim surat saya ditaruh di dapur mal-mal. Karena dia tahu saya masih kecil. Dia bilang begini, Umi mungkin aku tidak seperti yang dibayangkan. Aku ternyata tidak bisa untuk selalu menjaga dia. Saya baca malam, paginya saya berangkat sama Umi. Saya bilang gitu. Ini anaknya baru nulis, itu menyadari. Udah sama aku aja, enggak sekarang sama Umi. Saya bilang, berangkat sama saya. Beberapa kali, kemudian dia nulis surat lagi. Mi besok adik-adik berangkat sama aku. Gitu. Tapi ya tali urut. Gitu. Kadang-kadang kalau ya macam-macam lah. Ada yang kalau jengkel joto si adik, jengkel joto si adik. Terus saya cari sebabnya. Kenapa? Makanya itu sebabnya ketika puasa saya sering umumkan saya tidak bersedia untuk ngisi buka bersama. Ibu-ibu sekali, 2 kali, 3 kali enggak. Kenapa? Karena saya ini anak-anak itu. Anak-anak itu wis gede-gede. Itu nek buka ya wis ngono kuwi. Siji wis nganggo jus apokat, sijine apa dadak digeret. Nah gede-gede tapi yo nganggo memble-memble lalu gitu. Maka saya itu kalau buka itu mesti di tengah-tengah. Saya bilang kalau mengambil apa punya apa? Gitu. Balik wis nanti nek wis minum wis makan wis. Saya berdiri dan butuh itu di saat buka itu. Butuhnya di saat buka itu biar tidak ada kata-kata yang buruk, tidak ini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya adalah pembentukan karakter. Maka sekarang itu tadi bagaimana kita bersikap memperbaiki dan posisi anak. Memang masalah yang timbul di anak-anak itu Bu, itu yang satu kurang tirakat ya, ikatannya kepada angit itu kurang. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekarang itu memang saking kepingin anaknya ngene-ngene kayak petunjuk itu memang belum saatnya bicara, kita bicara yang banyak. Unsur bicara ini ya memang mengurangi keberuntungan Bu. Ya, makanya saya pilih menang terus engko apik dhewe ngono kan enggak. Gitu. Tapi yang nganggo tirakat ya itu. Karena memang tajam sekali Bu anak-anak sekarang. Dan anak-anak sekarang itu Bu, ketika melakukan sesuatu tidak langsung taat. Soalnya
kepengen nirokke ibune ngomong terus kuwi. Nek langsung nglakoni kan ra iso ngomong. Padahal ndekne pengen sekali-sekali ngomong panjang kaya ibune kuwi. Akhirnya nolak. Ben iso alasan dawa. Wah, kowe ibune tambah dawa, tambah. Jadi dia cuma cobalah untuk kita menguatkan ya. Makanya doanya itu Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Itu doa yang sangat pokok untuk membangun karakter. Walaupun kita nek kuwi aku sapa ning ora tau diunekke. Ya. Kemudian yang ketiga, hormat, takdim. Takdim. Penghormatan yang tinggi. Takdim. Takdim itu meninggikan. Kita memang harus punya penghormatan ya, jangan hai-hai. Bahkan ya, kita ditelepon orang tua. Agek neng kanca-kancane gur didelok tok, napa tok biasa ibuku. Paling-paling tekon sehat. Kamu lagi ngapa wis engko ora apa-apa. Itu termasuk dicatat tidak hormat. Ya karena kita tuh nek ditelepon kancane turu tangi kok. Piye? Oh ngono. Siap. Oke, ngono iki. Ya. Penghormatan. Itu penting. Dan itu pancaran atau sikap fisik ya. Kita tuh bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Itu untuk melatih biar kita tuh kadang-kadang ya karepek pengen donga. Wis kepengine didongake karena ra iso ndonga dawa. Engko nek didongake dawa ya wis kene amin. Amin sesuk. Berapa amin. Amin. Ana sing wis meneng wae gitu. Itu sikap tubuhnya. Itu Allah ngerti bahwa ini tidak berniat terhubung dengan doa. Doa itu artinya memuji, mengingat Allah, baru meminta. Bahkan Allah sampaikan kalau toh kamu tidak minta dengan kalimat yang jelas dan bahasa tubuhmu itu memerlukan, Allah kasih. Tetapi kalau ada orang yang wis donga panjang, mungkin Allah yang ngerti. Bahasa tubuhnya itu doa yang lain itu tidak diperhatikan. Yang penting utangi lunas. Itu dianggap meminta-minta. Maka tidak begitu diperhatikan oleh Allah. Maka Allah sarankan latihlah hatimu untuk apa? Memuji Allah, menghormati. Bahwa semua sudah diberikan pada kita. Kita tinggal memuji. Wong anak muji wong tuane ora iso. Ya memang tak akoni, ngono tok. Ibu sing nglairke sing didik. Lah tak saiki kan urip dhewe aku. Apa ibu kemudian melu-melu urip kan ora. Ngono iki jejet. Kuwi nek dadi wong terus ana anyol. Satu ada orang tua, kemudian keluarnya. Maka seolah-olah orang sekarang itu ya misalnya bodoh itu balik rakyat. Balik ya mau juga dulure pirang-pirang, mubeng sak kampung dulur kabeh, ya. Wis kan gitu. Itu sebuah tanda padahal itu yang namanya mungkin suami kita atau mungkin istrinya itu tumbuh besar dan menjadi baik itu ya karena lingkungan itu. Ya kan? Sing ngajari ngomong, sing ngeruwi, ya kan? Nah, setelah kemudian kita hidup karena orientasi kita dunia seolah-olah mereka itu tidak memberikan bagian apa. Ya gitu. Maka sampai dikatakan ketika nanti orang tua meninggal, kemudian kita masih sambung, itu dianggap orang yang punya takdim yang tinggi. Itu, ya, itu adalah bagian-bagian yang saya ya kemarin ketika Pak Dim dia yang nasihati anaknya, ya termasuk kamu kan suka ngirimi bapak, ngirimi mamah, gitu ya, tetap dikirim, disedekahkan atas nama mama. Oh gitu, tiwas deh, alhamdulillah berarti berkurang. Ya, jadi kemudian tetangga.
kerabat. Itu karena bagian tadi, latihan takdim kepada orang tua. Ini termasuk, ya, ini tuh termasuk bagaimana anak menunjukkan didikan orang tuanya. Jadi kalau kemudian kita itu tidak memperhatikan, ya, kemudian menyebabkan orang mencela kita, ya, itu artinya kita memang mencela orang tua, walaupun tidak kita lakukan sendiri. Nah, ketika kemudian kita mengendalikan diri, ya, untuk tetap baik, nah maksud Allah itu agar kita terlatih, terkendali dalam kebaikan. Itu maksudnya, ya, sehingga kemudian menjadi bagian yang keempat, mencintai. Mencintai. Ya. Ya, tadi termasuk takdim itu agar kita punya rasa cinta. Cinta pada tadi semua, karena hidup kita itu tidak bisa jadi orang sendiri. Jasa ribuan orang itu mengelilingi kita. Maka dianggap orang itu memang punya rasa hormat, dan oleh Allah diberi kehormatan itu ketika itu dilatih, ya. Walaupun ya memang enggak sampai munduk-munduk gitu, enggak, ya, cuman itu menjadi perhatian agar kita mencintai, karena mereka menjadi sebab seperti tetangga, kerabat, ya Bu. Amal kita kepada tetangga, kepada kerabat itu bisa dipakai tawasul. Artinya mereka penting. Oh, jenengan toh urip nang pinggir kuburan ngono ora iso tawasul, ya kan? Itu penting dipakai tawasul. Ya Allah, kalau Engkau terima amalku kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kerabat, maka sebutkan, minta ganti. Itu artinya itu penting agar kita mencintai. Yang namanya mencintai sering saya sampaikan, ya, itu banyak diingat, dieling-eling terus. Banyak diingat. Di eling-eling. Mosok dolan tekan Jepang, tekan Korea, ora kelingan bablas, sing dikelingi gur apa ya, dienggo tuku rena-rena entek. Saya diajak kelompok ngaji Budiah, mau ndak Budiah ke Korea, ge yo ngopo ning Korea. Karepe sing bayari engko tak nambah sithik-sithik nggo Budiah. Saya bilang saya itu loh, mau umroh aja mikir-mikir. 10 hari saya di umroh itu menghilangkan 40 tugas. Iya tuh, ya. Ini kan bikin gitu saya, ya kan? Nah, malah Korea. Akhirnya aku tadi diajak dioleh-olehi sendok mbek barku. Sendok mbek garpu gek godene nak karo-karuan Bu, jadi tinggu mangan ra iso, kan marake lemu gedene sakmono. Ditulisi Korea ngono ki tak templekke nggon ngendi ya Bu. Buat pune wandel sendok wandel wedi wah iki tenan. Mangan lemu tenan Bu. Kayak ada anaknya temen itu bobotnya 130. Kata dia, Umi dia mesti salah paham, dikira saya banyak makan. Saya itu makannya sedikit loh, paling 2 sendok kata dia gitu. Lah tapi sendoknya sendok anu ki lho semen. Lah apa nek sing percaya gedene sakmono mangane gorong sendok ya. Banyak diingat. Banyak diingat itu ya dalam doa-doa kita ya Bu. Itu terus. Wis ora kelingan. Makanya anak kita itu Bu banyak yang mengatakan bagaimana kita membuat amal yang selalu terhubung ke akhirat. Yang pertama, anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Lah anak kita itu aslinya ya udah soleh, neng kadang lali, ndongake lho lali, karena dia ndonga dhewe wis rampung-rampung, ya Bu ya. Sik mah aku tak ndonga sik iso tuku sepeda motor ku gek mamah ngono ki kacau ya. Untungnya ya anak-anak yang
kemudian belajarnya teratur terus diajari ndonga nggo wong tuwa. Kuwi nek ra apal wis ora melu, ora melu urutan kuwi. Iya kan? Ora ta anak-anak golek donga harus ditemplekke ngono kan ta ono urutane sing biyen. Untunge kuwi wis ana urutane. Lah nek terus ora tau ndonga. Oh subhanallah iki kamu tuh enggak pernah wirid sambil jalan piye agek ngengo wis turu ya. Nah, itu tadi ya anak yang mendoakan. Kedua, ilmu yang bermanfaat, ya kan? Yang ketiga majariyah. Ya, itu tadi. Anak yang mendoakan itu cara saya bukannya anaknya jelek, Bu. Rak gagas. Kadang itu sebabnya, ya kan? Jadi jenengan harus yang lainnya ditempuh. Ilmu yang bermanfaat, ya. Ngandani jenengan kayak takai apa namanya? Kartu pos. Oh iki donga wis entuk donga iki rak ngono, ya. Terus disampaikan. Lah Bu, saya nggak bisa nerangke kayak Budiah, ya ora nerangke kayak Budiah, malah kleru ya. Nah itu sehingga kita harus banyak mengingat, jangan sampai kemudian lupa, jangan sekedar kelingan ulang tahun nih, baru ulang tahun terus nangis karena wis meninggal. Nah ya maksudnya ini pas donga, pas sedekah Bu, ya sedekah yang langsung tersambung dengan mayat itu sedekah atas nama ya si mayat. Ya. Itu langsung terhubung, misalnya begitu. Jadi orang bareng ditentek agak kelingan. Anek kancane cerita, oh iya, oke kelingan. Wis sesuk lali meneh ngono jenenge memang rak deling-eling Bu, memang rak deling-eling ya. Jadi orang tuanya itu selalu diingat ya. Makanya kalau kita lihat film orang tua yang jatuh bangun, ini malah mikir gini. Wong tuaku ngono ora ya, ketoke ora, malah ngono iki jujur ya. Nah, kadang-kadang kita butuh ibu, bapak cerita, Bu. Bener boleh tuh bapak cerita ini dan lain sebagainya gitu ya, Bu. Kemudian sampai kagum, cari cara nggon kagum itu yang mana? Karena orang tuh yang ndak ada kagumnya wis wegah-wegahan. Ya, okay. Contohnya ada orang sing kagum bakso iki rumah saya kok enak men ya sing ora seneng kaya ngono enak. Wah aku lho mbok tak jajake 10 mangko aku gah ke wong. Karena ya dia tidak kagum. Kalau kagum itu ceritane kuwi terus. Ya, engko ditek kancane kowe diceritani apa bakso. Ya memang kuwi ceritane mesti ngono. Ya kan dia sangat seneng, sangat kagum. Ya. Ono sing cerita apa Bu, penyanyi dangdut misalnya ngono. Kene wis istighfar, ngrungokke lho istighfar astagfirullahaladzim. Dia tetap ya. Ya ada seneng ger apa kuwi jenenge? Horek ya. Kan horek melu ngene-ngene ya. Wabah yo kudungan yo ibu rumah tangga saya sesuka itu. Tidak masalah monggo-monggo aja. Nglakoni ya ora apa-apa ora nek bijine. Ora nek bijine kuwi Bu rumangsane tambah amal ora lah tambah amal. Walaupun boleh kita seneng seriosa. Wis ora apa-apa wis. Ora juara ora apa-apa sing penting aku seneng dirungokke dhewe. Dan jangan ning akhirat ora enek wektune ana seriosa kok sepi. Kabeh kok dikit tak seriosa ora iso muni. Ya, kagum ya. Kagum ya sehingga kemudian berkorban untuknya. Berkorban ya. Itu sampai ada di Malaysia itu banyak sekali yang mendaftarkan apa rebutan ngopeni wong tua. Malaysia orang Indonesia. Rebutan ngopeni wong tua. Indonesia duncal kene ya kan gitu. Itu bener-bener Bu. Ketika kemudian Allah uji kita wong wis sampai apian bareng ketekan wong tuane kuwi apa mertua rasane atine langsung dek iki masalah iki malah masalah. Orang ngomong ki berkah ki malah masalah ya. Aku tuh bukannya ndak mau ya piye ngono kuwi ngarani papa apa papi. Ya. Wah begini, wah itu langsung Bu, ya kehormatan jenengan langsung turun hilang, ya itu perasaan. Makanya oleh Allah itu sampai yang namanya mencintai itu
kowe golek nek ana sing wis ora dikagumi golek sing bisa membuat kagum. Jadi seorang anak hidup sekarang itu prosentase terbesarnya karena orang tua. Karena orang tua. Nah, sehingga itu menjadi bagian ya, bagian. Walaupun ya tidak usah berlebihan juga, misalnya korban itu korban untuk yang sudah meninggal. Walaupun ada salah satu madhab yang membolehkan, itu hanya madhab Maliki. Yang lainnya tidak. Ya, boleh aja dilakukan, tapi enggak usah kemudian wis kudu ngono biar gini gitu ya, enggak perlu. Ya. Jadi jangan, misalnya ada seorang anak itu meninggal, dia masih bayi. Ketika TK, ini sudah meninggal nih, didaftar ke TK. Dikai jeneng, terus klambine dicantol ke TK. Bayar bareng, Bu. Nah, bareng SD didaftar ke SD. Cantol kene, klambine SMP begitu cepet. Bocah ora ono. Tapi dia ibunya kepengen memperlihatkan bahwa aku tuh siap berkorban apapun. Begitu tanya sama saya itu kalimatnya gini, apa itu termasuk saya tidak rela, Bu? Ngono aku piye jajan jawabnya, kan dia bingung. Saya bilang, Bu, Islam itu membawa syariat, aturan, termasuk memberlakukan agar kita tetap tersambung pada mayat itu ada aturannya. Yaitu satu, ya, dengan sedekah dengan atas nama itu hubungan itu, Bu. Gitu loh. Maka kita kembali pada syariat masih, dan kemudian akan dipertemukan misalnya kemudian mimpi, ya sah-sah saja, tetapi tidak usah sedemikian rupa. Ya, karena hidup itu adalah ya ujian, namanya hidup itu ujian. Kemudian yang kelima, menyiapkan akhir. Saya tulis ini ya, Bu, 5. Menyiapkan akhir yang baik. Nah, kemudian melanjutkan amal-amal yang sudah dibangun orang tuanya. Jadi kedua belah pihak, yang laki, yang perempuan, ya, suami istri harus memahami, membangun, ya, menyiapkan akhir yang baik. Menyiapkan akhir yang baik. Dulu ada itu kerja di rumah. Bapak ibunya kena kanker stadium 4. Ya. Kan dia sering izin kan, nunggu itu. Bu, saya dapat peringatan. Ya. Suruh lepas, ya. Atau enggak boleh izin. Saya bilang lepaskan dulu kerjaan, nanti nyari lagi gampang. Kenapa? Karena dua-duanya itu butuh bimbingan. Artinya memang belum banyak bisa dikir dan lain sebagainya. Ini adalah saat-saat yang penting. Jadi sudah enggak usah mikir. Ya, sudah kamu lepaskan pekerjaanmu dan kamu jaga full kedua orang tuamu, sisi kanan dan sisi kiri. Ya. Akhirnya meninggalnya kacek beberapa jam. Ya. Tapi alhamdulillah ya bisa berakhir dengan baik. Misalnya kita bacakan Sayyidul Istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya. On blonjo. Nah, saya sering gitu, Sofi, dia Rahmawati, ngono kok gitu loh. Ya, tadi disiapkan yang baik, memang harus begitu. Dan saya alhamdulillah Pak Juber itu ketika akhirnya Pak Juber mau dibawa ke rumah sakit untuk Covid, Pak Juber bilang, aku pokoknya harus didampingi Umi. Nek ora wis mending mati neng omah. Wah, teman-teman, karena saya juga membina teman-teman kedokteran ya, Bu. Dokternya jumlahnya 350, mereka memberikan banyak info yang kemudian bisa membawa. Dan akhirnya saya selesai sampai akhir ya. Nah itu, dan itu kalau di Semarang nggak bisa, Bu. Di Semarang nggak boleh didampingi. Bu, saya ngelobi sampai ke atas direkturnya Katyadi itu nggak bisa. Akhirnya saya ditelepon direktur rumah sakit yang lain karena dia berpendapat bahwa Covid itu harus didampingi keluarga. Karena perawatnya itu, Bu, kene ngomong jaluk tekone bu setengah jam, bu sak jam mau nggune aja seperti itu ya. Makanya saya bilang tak suruh nyiapkan ganti infus, saya bisa, Bu, ganti infus, ganti oksigen, timbang nyolok swen ya, Bu. Nah itu sehingga itu harus kita lakukan. Demikian juga untuk
tadi beberapa hal yang kemudian kita bisa lakukan kepada anak-anak, mungkin cucu kita ya Bu ya, dan apa-apa yang belum bisa kita sempurnakan, mudah-mudahan kemudian bisa kita lakukan. Dan paling kemudian akhir, kalau sudah tidak ada orang dan lain sebagainya, melanjutkan amal-amalnya agar terkirim. Dan memang yang paling yang paling langsung berpengaruh itu sedekah. Nah, ketika Pak D yang di Tegasari itu meninggal ya, Pak D kan suka titip pada saya uang 1 bulan itu 2 juta untuk buku. Nah, 2 juta itu uang pensiun istrinya, karena dia bertugas mengirim istrinya itu amal jariah. Nah, ketika Pak D meninggal masih ada 10 juta. Saya bilang sama anak-anak, itu adik-adik saya itu, kan saya dulu di sana. Kalau kamu mau ya, uang 10 juta itu kalau sekarang yang berkepentingan langsung dan lipatannya banyak, kasih ke Palestina. Saya bilang gitu. Kemudian anak-anak rapat setuju, ya sudah kita saya kirimkan ke donasi Palestina. Karena itu langsung, mumpung suasananya memang sangat membutuhkan. Begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa-apa yang kemudian kita ini, besok kita bicara tentang istri. Salah kabeh. Nah, ini diperhatikan dulu, apa-apa yang kurang dicatat dulu kemudian disempurnakan agar besok nek tambah oke ya kita tetap semangat. Mari Ibu kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa firido ilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina
Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran kasira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.